Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Film yang aku mau ceritakan adalah film The Fable tahun 2019. Film ini menceritakan tentang aksi pembunuh bayaran yang hidupnya harus normal dan tak membunuh selama 1 tahun. Namun ada kejadian yang membuat dia terpaksa kembali harus menggunakan senjatanya untuk menyelesaikan masalah. Akankah pembunuh bayaran akan membunuh semua orang yang membuat masalah? Sebelum masuk ke filmnya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan like-nya agar saya bisa bersemangat membuat konten alur film. Jika sudah dan tak usah banyak cincong, langsung aja kita ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan dua bos Yakuza yang melakukan aliansi. Saat bos Yakuza bermain pedang, tiba-tiba dia tertembak di bagian titik vital, sehingga membuat dia tewas di tempat. Sedangkan lainnya mereka langsung panik, karena satu persatu mati tertembak. Orang itu membabat habis orang yang di sana. Kita lihat aksinya. Hingga salah satu anak Yakuza tertembak. HP-nya tak sengaja merekam sang pembunuh. Ketika salah satu bos Yakuza terpojok, dia langsung membunuhnya dan membiarkan istrinya yang hidup. Lalu dia pergi yang sudah dijemput rekannya. Lalu setelah itu, datang dua orang yang mendatangi tempat pembantaian tadi. Mereka tahu yang membantai semua ini adalah The Fable, seorang legendaris pembunuh bayaran yang sangat bengis dan jenius. Mereka berencana untuk mencari dan membunuhnya. Di sisi lain, pembunuh bayaran tadi menjumpai bosnya. Bosnya meminta mereka untuk cuti selama 1 tahun dan tak boleh membunuh seorang pun dalam waktu cutinya. Mereka juga diberi identitas baru yang bernama Akio Sato dan Yoko Sato sebagai dua bersaudara. Lalu esoknya mereka pergi ke Osaka untuk bercuti. Di sisi lain, di sebuah perusahaan, ada orang yang bernama Ebihara yang akan berjumpa dengan atasannya. Dan ada Sunagawa yang nampak tak senang dengan Ebihara. Di dalam, atasannya bercerita dengan Ebihara bahwa perusahaannya akan menyewa pembunuh bayaran karena mereka sudah memakai jasanya. Di sisi lain, ada orang yang baru keluar dari penjara. Dia bernama Kojima. Dia ditahan di penjara selama 8 tahun karena telah membunuh wanita. Singkat cerita, Ebihara mengantar sang pembunuh bayaran ke tempat bekas rumahnya, yang rupanya dia adalah The Fable alias Akio Sato. Saat diajak di lantai bawah, ada satu mobil BMW yang tak boleh digunakan Sato. Saat Ebihara ingin pergi, dia memberikan misi rahasia pada anak buahnya. Malamnya, saat Sato dan Yoko pulang dari bar, mereka dihalang oleh dua preman. Sato yang tahu semua gerakannya, dia tetap tak mengelak karena dia berjanji akan hidup normal selama 1 tahun ke depan. Lalu Sato juga berpura-pura kesakitan, yang padahal dia tahu semua gerakan lawannya. Saat Sato sudah babak belur, para preman itu langsung meninggalkan Sato. Saat Sato terdiam, datang orang yang memberikan tisu atau lap. Orang itu bernama Misaki. Rupanya, preman tadi adalah suruhan dari seorang Ebihara. Esoknya, Ebihara mengajak Sato untuk ikut dengannya. Rupanya dia disuruh membunuh orang yang berbadan besar.
dan Sato diberi 6 detik untuk membunuh orang itu. Dengan hanya waktu 4 detik, Sato berhasil melumpuhkan orang itu dengan sangat cepat. Saat anak buah Sato menodongkan senjata, Sato dengan cepat merebutnya dan menodongkan ke arah Ebihara. Ebihara pun kaget. Lalu Ebihara mengajak Sato ke bar untuk bersantai. Di sisi lain, Kojima menahan teman lamanya karena temannya sudah tak membayar hutang selama 8 tahun. Kojima langsung membunuh temannya. Di sisi Sato, dia yang sedang mencari pekerjaan, tak sengaja berjumpa dengan Misaki. Misaki langsung mengajaknya ke tempat dia kerja, di tempat Sunagawa. Dia diberitahu anak buahnya bahwa Kojima telah keluar dari penjara, dan terdengar juga bahwa perusahaan mereka telah menyewa pembunuh bayaran yang amat bengis dan jenius. Sunagawa yang mendengarnya hanya terdiam. Sato dibawa Misaki untuk menghadap bosnya, dan dengan perbincangan singkat, Sato langsung diterima di perusahaan mereka. Di sisi lain, Kojima yang telah keluar dari ruangan atasan Ebihara langsung dihalang oleh Sunagawa yang nampak tak senang dengan ada Kojima di sana. Saat mereka adu cincong, mereka dihentikan oleh Ebihara yang mengajak Kojima untuk pulang. Kembali ke Sato, saat mereka makan bersama, Sato melihat satu karyawan yang ingin berbuat jahat. Saat Sato lihat, benar saja, dia ingin berbuat jahat pada Misaki. Sato langsung melemparkan kacang polong yang mengarah ke benda itu. Sasaran benda itu langsung meleset dan tak mengenai isi rok Misaki. Saat Sato pulang, dia mengambil sebuah pisau, di mana pisau itu mengingatkan dia saat dilepas di tengah hutan. Saat Sato masih kecil, dia dilepaskan oleh bosnya di hutan sendirian. Bosnya mengatakan jika dia harus bertahan selama 1 bulan penuh dan menggunakan semua alat yang ada di dekatnya sebagai senjata. Saat bosnya mencuci tangan, Sato yang lengah, dia berhasil diambil senjatanya dan menodongkan senjatanya ke arahnya. Namun saat Sato mengarahkannya ke samping, dia berhasil tak tertembak dan tahanannya berhasil terbunuh. Singkat cerita, Sato mendatangi rumah Ebihara. Namun yang membuka pintunya adalah Kojima. Sempat ditodongkan sebuah pisau. Dengan santai, Sato mengatakan dia adalah teman Ebihara. Saat mereka mencari Ebihara, rupanya Ebihara tergeletak di kamar mandi. Kojima langsung membawanya di rumah sakit. Di sana, rupanya Ebihara terkena serangan jantung. Saat Ebihara bertanya apa pekerjaan Kojima, Kojima mengatakan dia akan bekerja di escort. Ebihara yang mendengarnya, dia melarang Kojima untuk bekerja di bisnis escort. Di sini kita belum tahu apa pekerjaan Kojima, sehingga semua orang membencinya dan melarangnya. Lalu Kojima menenangkan Ebihara bahwa dia berjanji tak akan berbisnis di escort. Esoknya, tampak Kojima mendatangi Misaki. Di sini, Kojima meminta Misaki untuk bekerja dengannya, yaitu di bisnis escort. Misaki langsung menolaknya karena pekerjaan itu tak pantas dilakukan. Rupanya, bisnis escort itu adalah kontrak pembuatan film dewasa. Karena itulah, semua orang membenci Kojima dengan memanfaatkan wanita yang akan ditukar dengan uang. Lalu Kojima memberikan nomor teleponnya. Jaga-jaga mana tahu Misaki tertarik. Di sisi lain, dua orang tadi yang ingin mencari The Fable, kita sebut saja dengan Tilik dan Kontet. Lalu mereka berdua dipanggil oleh Sunagawa. Sunagawa berkata bahwa geng mereka kekurangan kekuatan dan membutuhkan mereka. Dan dengar-dengar bahwa perusahaan mereka menyewa pembunuh bayaran. Jika mereka berhasil membunuh pembunuh bayaran tersebut, mereka akan dibayar mahal oleh Sunagawa. Di sisi lain, Misaki diancam oleh Kojima. Jika Misaki tak mau menurutinya, maka Kojima akan menyakiti ibunya. Dengan terpaksa, Misaki menuruti permintaan Kojima.
Singkat cerita, rupanya Kojima telah ditangkap oleh Tile dan Kontet atas perintah Sunagawa. Rupanya Misaki juga tertangkap karena dia hampir menyetujui kontrak bisnis escort. Di sana Kojima dikaplokin oleh anak buah Sunagawa. Lalu Kojima mengatakan pembunuh bayarannya akan datang yang melindungi Ebihara dengan bengis. Sunagawa yang kena mental langsung melakukan rencana B, di mana mereka menunggu The Fable untuk menyelamatkan Kojima. Lalu mereka bisa menembak mati sang The Fable. Satu yang tahu Misaki dalam bahaya, dia langsung membuat persiapan dengan membuat peluru pistol yang akan dia gunakan untuk menyelamatkan Misaki. Sato diantar oleh anak buah Ebihara ke tempat markas Sunagawa. Dia langsung memanjat dari luar. Tile dan Kontet yang tahu The Fable telah datang, mereka langsung mengejarnya. Saat mereka periksa, sudah tak ada apa-apa di sana. Fable langsung menyembunyikan Misaki di bawah kolong besi. Lalu Fable berencana menyelamatkan Kojima. Namun tempat itu sudah dijaga ketat oleh anak buah Sunagawa. Lalu tak lama datang Tile yang menantang The Fable. Tile mengatakan jika dia berhasil membunuhnya, maka dialah akan yang menjadi legenda selanjutnya. Saat Tile kebanyakan cincong, datang Fable yang siap membabat habis orang di sana. Kita lihat aksinya. Terlihat semua terbabat habis di sana. Namun The Fable tidak membunuh mereka. Saat semua sudah aman, Kojima kembali ditantang Sunagawa dan terjadilah aksi kaplok-kaplokan di sana. Tolol gitu. Tolol banget. Sedangkan Kontet dia mengejar Misaki yang membuat Misaki terpojok. Misaki yang terpojok, dia nekat lompat ke dinding sebelahnya. Saat Fable ingin menyelamatkan Misaki, datang Tile yang mendorongnya dan membuat mereka jatuh bersama. Sedangkan Kontet, dia didatangi oleh Yoko yang langsung menendang kepalanya ke besi. Sedangkan The Fable, dia masih adu tembak dengan Tile. Singkat cerita, The Fable dan Tile saling adu tembak. Misaki yang terjatuh berhasil diselamatkan oleh The Fable. Singkat cerita, Misaki diantar di depan rumah Sato.
Saat dia buka pintu, sudah ada Yoko dan Sato yang menyambutnya. Di ruangan bawah, Sato memberikan Kojima pada Ebihara. Di sana Kojima merengek penyesalan, dan dia di sana meminta maaf pada Ebihara dan berjanji akan menebus dosanya dengan hidup normal. Ebihara pun memaafkannya dan di akhir film, Ebihara menunjukkan foto matinya Kojima kepada Sunagawa, dan mereka berharap geng mereka tak akan berseteruan lagi. Dan film pun tamat. Ura, gimana filmnya? Seru bukan? Gak kalah keren lah ya dari film-film sebelumnya yang Mimin upload. Makanya jika kalian kurang puas, disarankan menontonnya filmnya secara langsung. Di sini Mimin yang minta maaf karena Mimin download filmnya itu selalu resolusi 360p. Soalnya nggak ada kota. Kalau mungkin kota Mimin banyak, udah Mimin downloadnya 1400p. 1460p. 1400 berapa ya? Nah itulah pokoknya. Yang baru-baru mampir ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin. Dan jika kalian punya kritik dan saran, bisa aja komen di bawah untuk kedepannya mau diceritain film apa. Dan terima kasih buat kalian yang telah mau menonton video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.